Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, mari kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkatnya kita dapat berkumpul di ruang guru ini dalam rangka persentase aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang sahabat dengan saya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Song Romatua, CGP Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan waktunya dan supportnya kepada saya. Berkat Bapak Ibu saya dapat melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 1.4 ini dengan materi atau dengan modul budaya positif. Baik, di aksi nyata modul 1.4 budaya positif yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Baik, di sini kita berbagi cara tentang bagaimana menyampaikan tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Oke, Bu Eliza, next. Baik, di sini tadi sudah saya perkenalkan diri, yaitu Sang Romatua SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Next, Bu. Baik, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Oke, next, Bu. Yuk. Konsep utama dalam modul budaya positif ini ada 7 item. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan memaparkan satu persatu nanti dari butir-butir budaya positif yang akan saya sampaikan di pagi hari ini. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini disampaikan pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita harus dapat memberikan sasaran atau target kepada peserta didik atau murid untuk memberikan beberapa tentang profil pelajar Pancasila ini. Di antaranya yaitu mandiri. Supaya anak ini mandiri, kita harus mewujudkan kematangan kepada mereka agar mereka dapat mandiri terhadap baik dirinya sendiri, nanti kepada lingkungan masyarakat maupun lingkungan di sekitar sekolahnya. Baik, next, Bu. Nah, kemudian disiplin positif. Di disiplin positif ini, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa memperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya dilanjutkan,
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif ini ada 3 karakter pada anak. Yang pertama, mereka mau memaknai disiplin itu karena menjauhi sebuah hukuman. Yang kedua, karena mereka ingin dipuji atau disanjung atau mendapatkan hadiah. Dan yang ketiga, seseorang itu atau peserta didik itu mau berbuat sesuatu karena memang jati dirinya atau dari hati yang terdalamnya untuk membuat karakter yang terbaik untuk dirinya. Oke, next Bu. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu tentang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan dan yang kelima kesenangan. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ada kebutuhan bertahan hidup yang biasa kita sebut dengan kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini seperti baju, pakaian, makanan dan tempat tinggal. Apabila sudah tercukupi kebutuhan hidup ini, maka manusia tersebut dapat melanjutkan kebutuhan selanjutnya yang disebut dengan sekunder dan selanjutnya juga yang disebut dengan tersier. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai seorang siswa atau murid, mereka juga memerlukan yang disebut dengan kasih sayang dan rasa diterima. Mereka berbuat sesuatu karena ada pasti tujuan yang mereka ingin capai. Ya, kasih sayang. Mereka berbuat misalnya karena kita tidak kurang perhatian kepada mereka. Mereka membuat sesuatu hal yang membuat kita tertarik padanya. Contoh, dia membuang sampah misalnya, mengganggu temannya. Karena apa? Kita sebagai guru kurang memberikan kasih sayang atau memberikan perhatian atau tidak rasa diterima dia di dalam kelas itu, sehingga dia membuat sesuatu hal yang membuat untuk seorang guru tertarik untuk menarik ke pandangannya seperti itu. Yang ketiga yaitu tentang penguasaan. Nah, penguasaan di sini seorang manusia harus memberikan sesuatu yang mereka memang betul-betul pahami. Contoh, kita sebagai seorang guru harus memberikan kekuatan atau pengetahuan yang memang benar-benar kita pahami. Misal kalau kita guru olahraga, ya kita harus memberikan ilmu tentang olahraga. Seperti itu juga matematika, kita harus memberikan memang betul-betul orang yang penguasaannya di bidang matematika. Kemudian kebebasan. Nah, manusia ini harus bebas, tidak mau yang diberi yang namanya tekanan, perintah dan lain sebagainya. Karena manusia ini semua pada kodratnya memiliki kemerdekaan yang pribadi, kemerdekaan yang untuk berkelompok, serta kemerdekaan untuk bermasyarakat. Nah, di sini kebebasan, kita sebagai manusia harus memiliki rasa yang merdeka, baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Yang kelima yaitu tentang kesenangan. Kesenangan di sini setelah tercukupinya kebutuhan dasar manusia dari yang keempat itu, kemudian kita memiliki kebutuhan dasar manusia yaitu tentang kesenangan. Kita setelah bekerja, capek dalam bekerja, capek dalam tugas, capek dalam berpikir. Nah, untuk meluangkan waktu itu kita dianjurkan untuk refreshing, kesenangan seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, next Bu. Letuk di bawah di dalam ini. Oke Pak Buhori, ada pertanyaan tentang 5 dasar kebutuhan manusia?
Oke. Selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di sini kita diberikan motivasi tentang perilaku manusia. Seluruh manusia yang ada di jagat raya ini, yang berada di atas bumi ini, tidak terlepas motivasi perilaku manusia itu dari yang 3 item ini. Apa itu, Bapak Ibu? Yang pertama, kita ketahui dulu, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, sadar maupun tidak sadar. Yang pertama apa itu? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Baik, kita lihat bersama. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, baik, ekstrinsik ini kita ketahui sebelumnya bahwa ekstrinsik ini berada dari luar pemikiran atau luar kendali manusia itu sendiri. Ya, sehingga dia melakukan disiplin itu bukan karena dari hatinya, tetapi ingin menghindari yang namanya hukuman. Ya. Nah, bagaimana untuk selanjutnya? Yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Nah, seseorang murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, di nomor 2 ini artinya sudah mulai membaik. Yang pertama tadi karena dia takut sesuatu hukuman. Nah, ini berbuat baik sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini di nomor 2, ya. Jadi dia berusaha untuk mendapatkan imbalan itu. Jadi pertanyaannya, apabila dia tidak diiming-imingi untuk suatu hadiah, apakah dia kira-kira bersemangat atau bermotivasi untuk sesuatu hal itu? Tidak, karena tidak ada imbalan yang ingin diberikan. Iya. Selanjutnya yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, itu salah tulis Bapak ya. Ekstrinsik, intrinsik dari hati yang terdalam. Jadi dia melakukan sesuatu itu memang berdasarkan kesadarannya, kesadaran terhadap dirinya sendiri, kesadaran terhadap untuk kemajuan dirinya sendiri ke depan harinya, seperti itu. Jadi dia berupaya untuk memperbaiki dirinya sendiri untuk melakukan hal yang terbaik. Oke, next Bu. Oke, kita ketahui bersama konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini dia. Untuk hukuman, yang pertama, apa yang ditimbulkan seseorang apabila dia melakukan kesalahan sehingga tertimbul yang dinamakan hukuman. Nah, apa yang membuat hatinya timbul setelah kegiatan itu? Yang pertama, menyakitkan. Nah, hukuman itu sifatnya menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Seseorang itu tidak nyaman apabila sudah diberikan yang namanya hukuman, ya. Oke. Yang ketiga, murid takut. Nah, takut. Dia tidak merasa percaya diri kepada dirinya karena sesuatu yang dilakukannya dia pasti merasa takut. Kenapa takut? Karena ada tekanan tadi. Salah dibuatnya, dia takut melakukannya. Nah, sehingga anak itu merasa takut dan tidak mau berkreasi lagi. Kenapa? Karena tekanan dan hukuman yang kita berikan tadi. Kemudian apa? Memaksa. Nah, itu dia. Tidak berdasarkan kemauan dari dirinya sendiri lagi sesuatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan anak tersebut, tapi karena tekanan atau paksaan yang mendasari dirinya untuk berbuat sesuatu itu, bukan karena lagi sesuatu niat dari dalam dirinya. Selanjutnya, murid menyembunyikan kesalahan. Nah, seseorang anak murid, terkhusus untuk anak SD, TK maupun SMP, mereka
karena masih takut dengan sesuatu hal dari orang tuanya, anak tersebut menyembunyikan hukuman yang diberikan kepadanya, sehingga dia kakaknya di dalam rumah maupun di sekolah. Sehingga hal-hal seperti ini harus kita hindari dari yang namanya hukuman, ya. Oke, selanjutnya murid menjadi rendah diri. Nah, di sini katanya kalau sudah dikasihkan hukuman itu, murid tidak merasa percaya diri lagi. Dia merasa merenung, minder, tidak percaya diri kepada dirinya karena dia itu banyak melakukan kesalahan sehingga timbulnya hukuman tadi. Nah, sebaiknya kita seorang guru harus memahami tentang hukuman, penghargaan, dan jati diri. Oke, yang selanjutnya yang kedua tentang konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu tentang penghargaan. Nah, apa yang ditimbulkan ketika efek-efek penghargaan ini diberikan kepada murid, kepada siswa? Yang kedua, yang pertama, tidak efektif. Nah, mereka bekerja hanya berdasarkan imbalan yang kita berikan, namun tidak dari hati. Contohnya apa? Hafalan. Apabila tidak hafal, maka dia disuruh berdiri di atas meja misalnya, berdiri di atas kursi misalnya, lari keliling lapangan, sehingga dia menghafal itu tidak niat hati, melainkan karena keadaan terpaksa. Yang kedua, merusak hubungan. Nah, ini dia. Yang namanya hadiah, seseorang mendapat hadiah sedangkan kita tidak. Yang jelas anak di dalam kelas itu mereka paham siapa-siapa yang bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu. Seperti itu dia. Jadi iri hatinya akan timbul. Loh, aku kan lebih baik dari dia tuh. Semalam dia tak datang, tapi dia dikasih hadiah. Aku tak datang, hadir terus, tapi tak ada hadiah. Nah, sehingga menimbulkan yang namanya sifat iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Nah, kenapa disampaikan mematikan kreativitas? Dia tidak akan timbul lagi imajinasinya tentang kreatif yang ada dalam dirinya. Sehingga seseorang itu hanya berharap dan berpatokan kepada apa yang diberikan seseorang kepadanya. Contoh, besok kamu harus siap PR-nya. Kalau tak siap PR-nya, jadi semua hanya dipanutkan orang. Tidak ada lagi kepribadian yang baik dari dalam dirinya, karena dia selalu diberikan sesuatu berdasarkan hadiah. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah, itu juga tidak baik ya Bapak Ibu ya. Seharusnya, makanya sekarang pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek menghilangkan yang namanya ranking 1, 2, 3 dan seterusnya. Kenapa tidak diberikan lagi di situ? Karena dikasihkan yang namanya kemerdekaan kepada kita tiap-tiap sekolah, sehingga juga tidak ada lagi namanya ujian nasional ya Bu Kori. Sekarang nggak ada lagi Bu Kori ujian nasional. Sekarang diserahkan kepada sekolah untuk mengelola nilai mereka masing-masing. Disitulah artinya Indonesia telah memberikan kemerdekaan kepada tiap-tiap sekolah yang di Indonesia ini. Makanya kita disebut dengan merdeka belajar. Paham Bapak Ibu? Coba, mana suaranya? Yuk, tepuk tangan dulu. Oke, yang kelima yaitu merampas hak menghargai dirinya. Ya, kita tahu sekarang ya, merampas hak menghargai dirinya. Dia tidak ada jati dirinya lagi tentang dirinya sendiri, sehingga selalu mengikut-ikut kepada teman dan orang lain. Oke, next Bu. Oke. Yang selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini dia. Apa yang ditimbulkan konsep disiplin dengan identitas sukses? Yaitu tentang konsekuensi. Ya. Konsekuensi ini yaitu mengenai tentang penguatan kepada murid atau kepada orang lain. Yang pertama tentang konsekuensi ini yaitu tentang penguatan jangka pendek. Nah, itu dia. Gimana caranya? Kita harus terus memantau. Kita harus terus memantau si anak, selalu berkomunikasi dengan anak agar ada perubahan yang sedikit demi sedikit lama-lama akan membaik kepada anak tersebut. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Iya, itu dia ya. Yang ketiga, stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan.
Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, di konsekuensi ini kita sebagai guru sudah menanamkan hal-hal baik kepada siswa agar dia kembali kepada dirinya sendiri dan kembali ke kemandirian dirinya sendiri. Yang kedua, tentang konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu tentang restitusi. Nah, restitusi ini penguatan. Setelah kita penguatkan jangka pendek, restitusi ini penguatan yang berkelanjutan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, udah seperti itu dia, udah menjadi manusia yang sebenarnya dia, seutuhnya dia, mandiri seperti itu ya. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Sehingga apabila ada keyakinan sekolah, dia sudah mengikuti keyakinan itu tanpa ada paksaan maupun imbalan seperti itu ya, nak ya. Ya Bapak Ibu. Nanti itu dikat ya. Aman. Selanjutnya yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Bagaimana ini Bapak Ibu? Nah, misal kita melihat seorang murid. Kita melihat seorang murid ini tidak tahu lagi dia siapa yang sebenarnya, sampai seperti itunya. Kenapa? Saking terombang-ambingnya dalam hidupnya seperti itu. Nah, orang yang seperti ini harus kita kuatkan. Dengan cara apa? Dengan cara restitusi. Restitusi ini sangat menguatkan para anak siswa yang tidak tahu lagi jati dirinya seperti itu ya. Makanya harus kita pahami bersama-sama. Yang ketiga apa? Murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, seperti itu. Dia lebih menghormati dirinya daripada orang lain. Dengan kita hormati diri kita sendiri, maka orang lain otomatis akan menghormati diri kita sendiri. Yang keempat, teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol. Nah, itu dia. Dia tidak mau lagi diatur. Dia sudah membaca sesuatu itu, dia mengikuti apa yang dibacanya. Dia tidak mau lagi mengikuti perintah-perintah orang. Baik itu dalam suatu pekerjaan, dia sudah tahu yang diperintahkannya itu apa. Tidak lagi harus diperintah-perintah seperti itu. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, namanya sudah mandiri. Dia tidak perlu lagi untuk sesuatu hal yang tidak baik dilakukannya, tetapi hanya yang baik-baik saja. Ya, next book. Oke, baik. Selanjutnya di sini konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Yang pertama, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, pengertian restitusi ialah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Itu dia. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Oke, next. Apa sambungan bisa? Udah, lanjut. Oi. Sampai subuh bisa. Iya, aman memori kan? Aman Pak. Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, di sini perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, itu dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, hukuman. Yang pertama, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Yang kedua, guru marah
dan murid menjadi takut. Nah, itu pasti konsekuensinya ya, namanya hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Yaitu yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, itu dia. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga, restitusi. Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu dia ya. Kemudian, ya. Next. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, yang kedua teman, yang ketiga pemantau, yang keempat manajer, yang kelima membuat rasa bersalah. Coba Bapak Ibu, bentar saya mau menanya dulu ini. Apa posisi kontrol Bapak Ibu yang biasa lakukan di dalam kelas? Apakah penghukum, teman, pemantau, manajer, atau pembuat rasa bersalah? Penghukum dan pemantau. Ibu? Teman. Bu Reni apa Bu Ren? Oh, pemantau. Bapak Yakub? Oh, teman. Bu Desi apa Bu Desi? Oh, semua 5 posisi kontrolnya ya. Bu Cunita apa Bu Cunita? Saya salah tadi, saya manajer. Pemantau. Oh, Pak Yakub manajer ya. Iya. Baik. 5 posisi kontrol restitusi ini, yang pertama penghukum, teman, pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, yang terbaik itu yaitu tentang nomor 4, yaitu manajer. Kita sudah bisa mengontrol semua, baik diri sendiri, kelas maupun sekolah yang kita pimpin, seperti itu ya. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu dia. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu, seperti itu. Nah, membuat rasa bersalah ini menimbulkan kesedihan seseorang sehingga anak tersebut merasa tidak nyaman atau merasa terlalu bersalah. Misal, kamu tidak kasihan kepada orang tua kamu. Lihat orang tua kamu di rumah sudah susah, tapi kamu bandel, seperti itu. Nah, kita membuat dia bersalah sehingga posisi kontrol itu kurang untuk baik sama murid, seperti itu ya. Oke. Baik. Iya, udah kau ini kan itu? Udah, Pak. Bacur ya. Baik. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat sebagai teman, dan yang kelima sebagai manajer. Kita ketahui penghukum, apa yang harus kita sampaikan kepada murid? Yang pertama, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ada sesuatu hukuman yang diberikan kepadanya karena tidak mematuhi peraturan itu tadi. Apa saja itu tergantung gurunya. Nah, makanya 5 posisi kontrol ini ditujukan kepada kita guru ya, terhadap murid. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Contohnya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu, seperti itu. Ya. Contoh lainnya apa lagi? Lihat orang tua kamu di rumah udah capek-capek bekerja 1 harian, tapi kamu main-main di sekolah ini. Nah, kita menimbulkan rasa bersalah dia sehingga dia tidak memiliki jati dirinya lagi terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, pemantau.
Contohnya, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya seperti itu? Ya. Yang keempat, teman. Oke, selesaikan dulu Bu Kori. Apa yang mau diminta? Ada? Oke, next, Bu. Baik, di sini Bapak Ibu kita dituntut tentang keyakinan kelas. Bagaimana mewujudkan dan bagaimana meyakinkan kelas tersebut, yaitu tentang peraturan dan keyakinan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, seperti itu ya. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Nah, di sini keyakinan kelas ini kita timbulkan bersama-sama dengan satu kelas tersebut, sehingga keyakinan kelas itu timbul bukan dari guru, tetapi melainkan dari musyawarah kelas, satu kelas tersebut dan gurunya atau wali kelasnya. Next, Bu. Oke, keyakinan kelas 10 akuntansi SMK Negeri 2 Kuala Selatan. Yang pertama, disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang selanjutnya, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Yang kelima, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, selalu menghormati sesama. Yang terakhir, selalu menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Next. Oke, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang selanjutnya berupa pernyataan universal. Selanjutnya semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Yang keempat, dibuat dalam bentuk positif. Yang kelima, sedikit saja agar mudah diingat. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Next. Segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Next. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar pribadi, kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, atau yang disebut dari standar nasional pendidikan. Next. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah pemaparan dari modul aksi nyata saya 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada menjadi faedah atau manfaat kepada kita semua. Kepada Bapak Ibu guru yang ingin mau bertanya, saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, kepada Pak Muhammad Yakub. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Ada yang sedikit mau saya tanyakan, Pak. Tadi Bapak menyampaikan tentang motivasi intrinsik siswa, ya kan? Inilah motivasi terbaik sebenarnya dari seorang siswa. Bagaimana dia bisa menimbulkan motivasi tersebut sehingga tanpa diperintah dia sudah bisa bergerak sendiri, kan seperti itu. Kita sangat mengharapkan semua siswa di sekolah kita memiliki sifat
motivasi intrinsik ini. Ya, pertanyaan saya Pak, apa strategi yang bisa Bapak sampaikan, Bapak lakukan ke depannya, dari sekarang dan ke depannya untuk membangkitkan masing-masing dari motivasi intrinsik siswa kita? Bagaimana strategi yang bisa Bapak sampaikan Pak? Biar nanti kita bisa mencontoh bagaimana cara penerapannya agar siswa kita ini bangkit semangatnya untuk motivasinya tinggi dalam budaya positif. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan selanjutnya atau saya jawab dulu? Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Yakub yang telah menyampaikan pertanyaan, yaitu tentang bagaimana cara menumbuhkan posisi agar anak tersebut memiliki kepribadian yang intrinsik kepadanya, bukan berdasarkan dari orang lain tetapi dari dirinya sendiri. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu mengenai agar terwujudnya peserta didik yang mandiri dan yang memiliki sifat intrinsik dari dirinya sendiri. Yaitu yang pertama, kita sebagai seorang guru harus memberikan pendekatan penuh kepadanya dan memberikan arahan-arahan agar anak tersebut memiliki keyakinan bahwa yang dilakukannya itu baik. Kemudian kita sebagai guru harus mencontohkan terlebih dahulu. Kita contohkan kepada murid yang terbaik agar mereka bisa memahami dan mengikuti apa yang kita lakukan, seperti itu. Yang selanjutnya, memberikan nasihat selalu, penyampaian yang baik kepada dirinya agar dia yakin bahwa dirinya itu tidak lagi berfokus kepada orang lain yang harus dicontohkannya, tetapi sudah timbul dari dirinya sendiri. Karena apa? Karena selalu kita sebagai guru memberikan penguatan kepada dirinya. Oke, itu yang jawaban dari saya Pak Muhammad Yakub. Bagaimana atas jawaban yang saya jawab? Iya baik, jawabannya sudah cukup bagus, nanti bisa kita terapkan di sekolah kita. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Berarti Bapak Ibu alhamdulillah sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan dan saya paparkan melalui modul 1.4 ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesempatan dan dukungan, terkhusus kepada Ibu Kepala Sekolah Agus Hartika Silaban yang telah memberikan dukungan yang sepenuhnya kepada CGP di SMK Negeri 2 Pulau Selatan ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan melihat dan memahami apa yang saya paparkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang. Baik, anak Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat? Semua semangat ini? Oke, baik. Anak-anak Bapak, sesuai dengan yang Bapak sampaikan tentang minggu yang lalu, yaitu tentang mengenai pembuatan keyakinan kelas atau yang biasa kita sebut tentang peraturan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas akan kita buat berdasarkan apa-apa yang kira-kira kesepakatan kita selama di dalam kelas ini. Contoh misalnya tidak boleh tidur, seperti itu selama belajar. Nah, itu keyakinan kelas yang kita sepakati bersama untuk menimbulkan nilai-nilai kebajikan yang nantinya kita sepakati bersama-sama.
kalian buat, kalian tuliskan di depan. Kalian tuliskan di depan, dimulai dari sana sampai seterusnya, ya. Kemudian tuliskan satu. Nah, setelah nanti kita buat, kita satukan presensi atau kita satukan pendapat kita untuk memilih nilai keyakinan kelas yang mana yang harus kita tentukan. Oke? Bisa? Baik, kita dulu. Oke, baik. Siapkan anak-anak Bapak kertasnya untuk menuliskan tentang keyakinan kelas kita. Ini ya. Kemudian anak-anak Bapak menuliskan apa nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kalian, buatkan di kertas tersebut. Ya, Bapak tunggu. Belum selesai ya? Sudah? Baik. Kamu maju. Oh ya, Bapak buat ya, keyakinan kelas. Nah, buat nomor 1. Ya. Apa? Oke, lanjut. Buat nomor 2 di sini. Ya. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Tidak boleh keluar masuk selama pembelajaran. Ya, bagus. Ya, lanjut. Lima.
Baik, yuk. Untuk mempersingkat waktu kita anak-anak, kan sudah kalian tulis di apa? Di kertas itu kan? Ya, coba yang belum menulis coba kumpulkan ke depan biar Pak nanti yang pembacanya, kemudian nanti Pak bacakan kepada kalian sama-sama kita susun ya. Oke, coba kumpulkan. Oke, baik. Selanjutnya, yang pertama untuk keyakinan kelas kita tidak boleh mengejek di dalam kelas, tidak boleh tidur dalam kelas, tidak boleh keluar masuk selama pembelajaran, tidak makan selama di dalam kelas, menyiapkan PR apabila ada, saling membantu dan bekerja sama, disiplin waktu, wis keren-keren semua nilai kebajikan yang kalian keluarkan ya. Kita kemudian di sini tidak membuang sampah, bagus. Kemudian menghargai guru dan teman selama berbicara, keren. Tidak boleh melawan guru, tidak sombong, ya, tidak sombong ya. Tidak boleh sombong artinya. Diawali dan diakhiri dengan berdoa dalam pembelajaran, menghormati sesama, kemudian berpakaian rapi, kemudian membuang sampah pada tempatnya, yang terakhir belajar dengan antusias. Baik, anak bapak sekalian, kita tentukan keyakinan kelas kita karena semua bagus, kita rampungkan dengan menyusunnya sebaik mungkin, diawali dengan pembelajaran sampai terakhir ya. Oke. Yang pertama, tadi ada yang dituliskan di sini. Kira-kira sebelum kita belajar, baiknya gimana? Doa ya. Oke, setuju nggak kita kalau diawali berdoa dan diakhiri dengan berdoa? Ada yang belum tadi? Ya. Setuju nggak? Ya. Di mana tadi? Diawali ya. Diawali dengan berdoa, diawali dan diakhiri dengan berdoa dalam pembelajaran ya. Oke, yang kedua
5S. Nah, ini juga bagus. Menerapkan 5S. Menerapkan 5S. Apa aja itu? Senyum, sapa, salam. Apa lagi? Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Sopan dan santun. Apa lagi? Kemudian tidak membuang sampah, tidak sombong. Belajar, nah ini bagus nih. Belajar dengan antusias dan percaya diri. Belajar dengan antusias dan percaya diri. Percaya diri. Tujuh. Ada lagi? Saling? Iya, betul. Saling membantu. Dan bekerja sama. Apalagi nak? Udah? Cukup? Atau ada lagi yang lebih baik? Tidak boleh melawan guru. Gimana? Tidak mungkin ya. Tapi bisa-bisa saja. Kemudian menghormati sesama, diawali dan diakhiri dengan berdoa dalam pembelajaran, disiplin waktu, menghormati sesama. Oke, baik. Itu sudah kita susun bersama-sama. Kemudian ketua kelas, gimana atas sepakat? Sepakat? Ketua kelas menyetujui kesepakatan kelas kita. Nah, namanya ya. Oke, terima kasih. Oke, undang semuanya. Baiklah, inilah nilai-nilai kebajikan dari kalian dan kita susun menjadi keyakinan kelas untuk kita dapat melaksanakan bersama-sama. Terima kasih kepada anak-anak bapak sekalian. Semoga kita dapat melaksanakan dan menjalankannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik anak-anak bapak, setelah kita mendatangani ketua kelas, maka keyakinan kelas kita ini nanti kita tuliskan di atas karton. Nah, karton itu nanti kita tempelkan di dinding agar selalu kita dapat bersama-sama melihatnya. Nah, supaya keyakinan kelas ini dapat kita laksanakan bersama-sama setiap harinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Lustria, guru SMK Negeri 2 Kuala Selatan. Di sini, saya akan menyampaikan umpan balik tentang pemaparan Bapak Song Romatua mengenai budaya positif. Dengan adanya budaya positif yang diwujudkan dalam bentuk keyakinan kelas yang dibuat guru bersama murid, maka nilai-nilai universal dapat terwujud karena dalam keyakinan kelas, murid akan selalu diingatkan oleh guru akan keyakinan kelas yang mereka buat sehingga nilai-nilai kebajikan akan dilakukan secara kontinu dan menjadi suatu budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan begitu, akan tercapai lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya telah melihat Bapak Song Romatua membuat keyakinan kelas bersama murid
yang berasal dari keyakinan akan nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada diri murid. Kebajikan tersebut harus menggunakan bahasa yang bernilai positif, sehingga murid tidak merasa diatur atau diperintah, tetapi murid akan merasa keyakinan kelas itu himbauan untuk melakukan hal-hal yang baik yang akan berdampak baik untuk dirinya dan orang lain. Sehingga budaya positif di lingkungan sekolah dapat terwujud serta terrealisasi dengan baik. Nah, di sini Bapak Song telah melakukan budaya positif sehingga sudah nampak hasilnya sekitar 80% perubahan pada diri siswa, di mana mereka telah memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Semoga dengan adanya keyakinan kelas, budaya positif dapat lebih terrealisasi dan murid akan menjadi manusia yang lebih baik.